Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya John Embro. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ya tentang ciri-ciri PCB kepala yang mati. Ini contoh kasus mesin saya sendiri ya. Kadang-kadang kondisi mati ya kayak gini itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata ya. Seperti contoh yang terjadi di mesin ini aja, itu ada dua ciri-ciri yang berbeda, yang berlainan. Nah, kemarin itu yang pertama, waktu pertama kali ini saya ambil, misalkan kita bekerja dengan jarum nomor 3 ya. Jarum nomor 3, tapi sensor yang bermain itu nomor 5 atau nomor 6. Jadi saat kita memakai jarum nomor 3, kawat sensor nomor 5 ini harus kita pisahkan seperti ini ya. Kita tarik ke bawah, pisahkan seperti kalau dia nyambung dengan plat ini akan berhenti mesinnya karena di monitor menyatakan putus ya, padahal yang dipakai adalah jarum nomor 3 tapi sensor yang bermain adalah nomor 5. Kan aneh ya. Padahal lampu semuanya nyala ya. Padahal lampu semuanya nyala, solenoid normal, semuanya normal. Tapi kejadian ini terjadi, sensor yang seperti ini hanya terjadi di dua kepala saja. Tapi yang rusak bukan kepala yang ini, tapi justru yang satunya. Nah, itu kasus yang pertama yang terjadi di saya. Untuk penyelesaiannya nanti di akhir ya. Dan kasus yang kedua kemarin yang terjadi itu mesin jalan sebentar lalu berhenti. Nah, saya kan penasaran tuh ya, makanya semua lampu saya matikan. Nah, harusnya kalau di start jalan terus ya, nggak berhenti. Tapi setelah semua dimatikan, saya start berhenti. Nah, berarti itu juga adalah ciri-ciri yang kedua, ada kepala yang rusak ya. Dia short konslet dan akhirnya mengganggu kinerja mesinnya ya, termasuk semua kepala akhirnya terganggu gara-gara alat ini konslet. Nah, dari dua kejadian itu yang tidak nampak secara fisik ya, karena kalau dilihat normal-normal aja, kepalanya nyala semua, tidak ada bau gosong ya, jalannya masih normal semua, cuma kondisinya seperti di awal tadi, dua tadi. Kalau misalkan kerusakannya lampu mati, itu berarti enak ya kita untuk mencari mana kepala yang rusak. Nah, dari dua kondisi tadi, barangkali kawan-kawan ada yang mengalami, bagaimana cara mengatasinya atau mencari PCB kepala yang mati, yaitu dengan mencabut kabel data satu persatu. Misalkan untuk kondisi yang kedua tadi ya, atau yang pertama, saya ambil yang kedua aja lah yang gampang. Waktu semua kepala dimatikan, mesin kita start, langsung berhenti sendiri. Di layar menunjukkan kalau benang putus, padahal tidak ya. Berarti cara mencarinya, kita lepas dulu kabel data yang ada di kepala nomor 1. Kita lepas, lalu kita start lagi. Masih berhenti apa enggak? Kalau misalkan masih berhenti, nomor 1 kita pasang lagi, ganti nomor 2 kita cabut. Lalu kita start lagi, berhenti atau tidak. Kalau mesinnya masih berhenti, nomor 2 kita pasang lagi, kita lanjut nomor 3 dan begitu seterusnya sampai ketemu nanti misalkan nomor 3 nih ya. Kita cabut, kita start, mesinnya jalan terus, nggak berhenti. Nah, berarti untuk kepala nomor 3 inilah yang rusak. Kurang lebih begitu kawan-kawan, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, karena ini spontanitas saja. Karena ada kawan yang bertanya tidak enggak di YouTube ya, cuma di WA. Ada kondisi yang ternyata sama dengan kondisi mesin saya ini dulu. Nah, dia kasusnya sama dengan yang pertama, yaitu sensornya itu yang bekerja justru sensor jarum lain, padahal yang misalkan yang dipakai jarum nomor 3 tapi sensor yang bekerja adalah jarum nomor 5. Akhirnya
saya putuskan untuk video ini supaya kawan saya tersebut yang kebetulan juga subscriber nanti juga bisa menonton langsung video ini dan bisa menerapkan di mesinnya. Jadi ini punya saya ini EF120 ya, sama dengan mesin yang 12, tapi beda dengan yang 15 kepala ya. Kalau 15 kepala itu mesin Veya itu lebih mirip ke Haina ya, yang ininya beda. Kalau nggak salah 119 ya, EF 119 kalau nggak salah kemarin. Begitu. Dan itu untuk masalah PCB ya. Ini ada tambahan sedikit saja. Kemarin dua hari yang lalu mesin lagi jalan, yang ini ya, yang itu enggak, yang itu lagi off. Mesin lagi jalan, tidak hujan, tahu-tahu ada geledek ya. Padahal petirnya nggak kelihatan, ada suara itu pun nggak terlalu keras, tahu-tahu ini mesin meledak ya, ada suara nggak besar sih, karena ya di mesin yang 6 kepala yang punya adik saya dulu itu sampai meledak karena elko-nya itu meledak semua ya, elko di DU dan logo dan elko di inverter meledak semua, dan mau nggak mau harus saya carikan ganti, lalu saya solder ulang. Nah, untuk mesin yang ini 6 kepala yang ini itu meledak sarang tawon. Sebenarnya nggak meledak sih ya, cuma ya meledak sedikit lah, karena itu suara sekring putus sih sebenarnya. Sarang tawon ini yang katanya sih lumayan bagus ya, mereknya MW ya, Minwell ya. Ini 30 ampere. Ini kalau nggak salah harganya 150.000. Tapi untungnya saya punya stok cadangan. Nah, yang saya pasang ini yang 65 ampere ya, agak mahal. Kemarin saya beli 300.000 ya di toko langganan. Dan alhamdulillah saya selalu sedia barang-barang yang kira-kira sering rusak. Jadi kalau ada trouble nggak harus menunggu 2-3 hari. Jadi kalau barang ini rusak, saya langsung beli yang baru. Contoh untuk PCB kepala ini saya juga langsung beli ya, begitu rusak saya punya cadangan, saya pasang, lalu saya beli lagi yang kualitasnya agak bagus sebentar ya. Nah, ini bukan ori ya pastinya ya, bukan ori, cuma klaimnya ini lebih bagus ya. Ya bisa dilihat sih sebenarnya dengan kasat mata lebih bagus dari apanya, yaitu dari bahan-bahan baku komponennya. Komponen elektroniknya bukan SMD ya, komponen besar-besar, jadi kecil kemungkinan dia rusak, terbakar, atau mungkin sompal dan lain-lain. Beda dengan yang murahan, ada yang 50 ribuan seperti yang ini pakai yang murahan nomor 6. Ini warna lampunya aja beda ya, yang lain kuning, dia hijau. Nah, kalau sekilas saya bandingkan dengan yang rusak ya sebentar nih, karena saya pakai kamera depan sih agak susah ya. Nah, kalau yang hijau sepertinya ori Dahau karena ada logo Dahaunya itu. Kalau yang biru Anda tahulah ini logo toko siapa. Saya suka berlangganan dengan beliau ini karena memang barangnya bagus ya, dan murah tentunya, sangat ekonomis. Oke, kalau misalkan kawan-kawan menemukan masalah yang sama, jangan ragu-ragu untuk komen di video ini. Mudah-mudahan saya bisa membantu dari pengalaman yang sudah saya alami. Tapi sekali lagi, saya ini bukan teknisi yang tahu dalam segala hal. Saya cuma sharing atas apa-apa yang sudah saya pelajari dan terjadi pada diri saya soal mesin bordir ini ya kawan-kawan ya. Oke, mudah-mudahan usaha kawan-kawan semua lancar terus, tidak ada kendala.
tidak ketemu pandemi lagi, jadi kita tetap bisa beraktivitas secara maksimal, dan yang paling utama adalah kita cari keberkahan ya kawan-kawan. Oke, saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.